bocornya data pemilih Saudara, data 204 juta pemilih dengan dugaan bocornya 204 dugaan kebocoran data 204 juta bocornya 204 juta pemilih dari situs KPU RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Febiani Frenda Dharma Putri, mahasiswa dari Universitas Muria Kudus dengan NIM 2024120087. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah analisis mendalam mengenai kasus dugaan kebocoran data KPU yang sempat ramai diberitakan, khususnya dari sisi moral, sosial, etika, dan hukum dalam konteks sistem informasi. Kasus ini menjadi sangat penting karena menyangkut data pribadi jutaan warga negara, dan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana negara kita siap dalam melindungi informasi digital masyarakat. Maka dari itu, mari kita cermati kasus ini secara menyeluruh. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang kasus. Awal Desember 2023, publik dikejutkan oleh berita bahwa data pemilih tetap dari Komisi Pemilihan Umum yang berjumlah sekitar 204 juta data diduga bocor dan diunggah di situs forum gelap Brains Forum. Data tersebut sangat sensitif, meliputi NIK, nama lengkap, alamat rumah, hingga tempat dan tanggal lahir warga. Akun anonim yang membocorkannya bahkan mengklaim bahwa data tersebut valid dan bersumber dari sistem resmi KPU. Meskipun Kominfo telah melakukan penelusuran awal dan KPU sempat menyatakan data itu berasal dari sumber terbuka, masyarakat tetap merasa khawatir. Kita berbicara tentang ratusan juta data yang jika jatuh ke tangan yang salah bisa disalahgunakan untuk penipuan, manipulasi, atau pencurian identitas. Dari sinilah muncul keprihatinan mengenai keamanan sistem informasi publik di Indonesia. Selanjutnya mengenai dimensi moral. Jika kita berbicara dari sisi moral, kasus ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu hak atas privasi. Data pribadi adalah bagian dari identitas kita. Ketika data tersebut tidak dijaga dengan baik, bukan hanya keamanan digital yang terganggu, tetapi juga martabat sebagai individu. KPU sebagai lembaga negara memiliki kewajiban moral untuk menjaga kepercayaan publik. Mereka diberi amanah oleh rakyat dan seharusnya mampu menjamin bahwa data yang dikumpulkan secara wajib untuk kepentingan pemilu tidak bocor atau disalahgunakan. Ini bukan hanya soal sistem rusak, tapi soal tanggung jawab moral dan etika pemerintah. Kemudian ada isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Secara sosial, kebocoran ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Banyak orang menjadi was-was bahwa data mereka bisa digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk pinjaman online, penipuan, bahkan peretasan. Kepercayaan masyarakat terhadap KPU dan bahkan terhadap proses demokrasi digital bisa menurun drastis. Dari sisi etika dalam sistem informasi, kita melihat adanya kelalaian dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Sistem informasi harus dibangun dengan prinsip perlindungan pengguna sebagai prioritas, bukan hanya sekadar alat penyimpan data. Ketika prinsip-prinsip itu diabaikan, maka tidak heran jika kebocoran bisa saja terjadi. Untuk menanggapi situasi seperti ini, Indonesia telah memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Undang-undang ini adalah tonggak penting karena memberikan hak hukum kepada warga dan mengatur tanggung jawab kepada para pengendali data. UU ini mulai berlaku penuh pada Oktober 2024 dan memberikan wewenang kepada otoritas khusus untuk menangani pelanggaran data pribadi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai menyadari pentingnya perlindungan data dalam era digital.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang hak dan perlindungan bagi korban. Dalam UU PDP, setiap orang yang datanya dikelola oleh pihak lain memiliki hak untuk mengetahui data yang akan dikumpulkan, mengaksesnya, memperbaikinya jika ada kesalahan, bahkan meminta data tersebut dihapus. Jika terjadi pelanggaran seperti dalam kasus ini, warga bisa mengajukan pengaduan. Ada sanksi administratif yang sangat berat dan juga sanksi pidana bagi pihak yang lalai. Artinya, korban memiliki perlindungan meskipun implementasi hukumnya tentu perlu diawasi secara ketat. Ada langkah preventif individu. Sebagai warga digital, kita juga tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Kita harus mulai dari diri sendiri. Beberapa langkah sederhana namun penting bisa kita lakukan. Misalnya, tidak sembarangan memberikan data pribadi, terutama di aplikasi atau situs yang tidak jelas. Kita juga bisa menggunakan autentifikasi 2 faktor untuk menjaga akun digital, rutin mengganti kata sandi, dan mewaspadai jika ada aktivitas mencurigakan di akun kita. Yang terpenting, tingkatkan literasi digital, karena pemahaman akan resiko membuat kita lebih siap menghadapinya. Kesimpulan yang dapat kita ambil, kasus KPU menunjukkan lemahnya keamanan data publik. Kasus kebocoran data KPU adalah peringatan keras bahwa di era digital, data pribadi adalah aset yang sangat berharga. Keamanan data bukan hanya tanggung jawab teknis, tapi juga tanggung jawab moral, sosial, dan hukum. Negara perlu memperkuat pengawasan dan implementasi UU PDP. Lembaga-lembaga publik wajib transparan dan tanggung jawab. Sementara itu, masyarakat perlu membekali diri dengan pengetahuan dan kewaspadaan. Semoga dengan adanya kasus ini, kita bisa belajar dan memperbaiki sistem digital kita agar lebih aman, etis, dan berpihak kepada hak-hak warga negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.